Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 286. Merasakan aura pembunuh. Pada Dev, Robert bergidik dan berteriak pada Navarro, binatang buas. Cepat, lepaskan Nona Sudan. Kembali untuk meminta maaf. Navarro tertegun sejenak, tetapi berkata dengan kejam, "Ayah, jangan khawatir tentang ini. Dev tidak berani melakukan apapun pada keluarga Xiao. Kami memiliki pendukung di belakang kami." Sekarang, setelah mendengar ini, Dev menunjukkan cibiran. "Bukankah pendukung Anda berbicara tentang keluarga Wei di ibu kota provinsi? Hari ini, Raja Surga ada di sini. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda, Dev. Jangan bicara omong kosong. Sudah kubilang, jika kamu berani tidak sopan kepada keluargaku, aku akan memainkan Yuki dulu. Lalu mengirimkan semua fotonya. Aku pikir kamu gila." Navarro sama sekali tidak peduli dengan ancaman Dev. Sekarang dia hanya bisa berjudi dan memegang erat paha keluarga Wei. "Kamu berani?" Dev menggertakkan giginya. Dua kata keluar dari mulutnya, dan warna merah darah mulai memenuhi matanya. "Hahaha. Lihat apakah aku berani. Sekarang Yuki ada di tanganku. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Kamu mohon padaku. Jika kamu memohon padaku sekarang, aku bisa menunggumu untuk menyelamatkannya." Navarro tertawa keras. Nadanya sangat arogan. Dev menggertakkan giginya, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Tolong, tolong, jangan sentuh Yuki. Hahaha. Itu benar. Cepatlah. Aku tidak punya banyak kesabaran." Setelah berbicara, Navarro menutup telepon. Aura pembunuh Dev meningkat menjadi ekstrim, dan dia berkata kepada Yansen, "Oke, aku akan pergi sendiri. Tuan Chen, haruskah saya pergi dengan Anda?" Yansen berkata dengan cemas. Meskipun dia tahu bahwa Dev sangat kuat, pihak lain jelas siap dan menunggu Dev terlebih dahulu. Jadi, perjalanan ini pasti berbahaya. Jangan khawatir. Aku bahkan tidak peduli dengan badut melompat ini. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Robert menatap punggung Dev dan duduk di tanah. Dengan bunyi gedebuk, dia tahu bahwa putranya pasti akan mati. "Tuan." Pelayan itu bergegas maju untuk membantu Robert. Robert melambaikan tangannya. "Pergi. Pergi dan siapkan pemakaman untuk Tuan Muda." Gerbang pabrik yang ditinggalkan di pinggiran barat Hongcheng. Sebuah kendaraan off-road putih diparkir di sana. Dan Dev berjalan dengan penuh niat membunuh yang akan datang. Melihat Dev datang sendirian, Navarro menjadi bersemangat dan gugup. Lalu berkata kepada Erik, "Tuan Wei, Dev ini sangat kuat. Dapatkah Anda yakin bahwa kedua pengawal ini dapat mengalahkan Dev ini?" Ketika dua pengawal keluarga Wei mendengar ini, wajah mereka tiba-tiba menjadi dingin. Dan salah satu pengawal menabrak balok semen besar. Tepuk lala, blok semen hancur, berkeping-keping. Dan batang baja di dalamnya terbuka. Navarro tercengang saat melihat ini. Melihat ekspresi terkejut Navarro, wajah Erik penuh dengan penghinaan. Keduanya adalah master di puncak kekuatan internal. Sangat mudah untuk
membunuh seekor sapi dengan satu pukulan. Bisakah kamu membunuh seseorang? Ya. Ya, Navarro mengangguk putus asa. Bahkan jika mereka berdua tidak bisa berurusan dengan Dev, bukankah itu masih ada aku? Seperti yang Erik katakan, dia mengeluarkan pistol hitam dari sakunya. Ayo pergi. Erik memuat peluru di depan Navarro dan berkata, dengan senyum tipis, bahkan jika Dev begitu kuat, apakah dia masih bisa lolos dari peluru? Hahaha. Kalau begitu Dev sudah mati hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Navarro merasa lega ketika dia melihat pistol di tangan Erik seperti kata pepatah. Tidak peduli seberapa. Bab 287. Terampil dia. Dia takut. Dengan pisau dapur. Belum lagi pistol di tangan Erik. Yuki mendengar percakapan antara dua orang di dalam. Setelah mengetahui bahwa Erik memiliki pistol di tangannya, dia sangat cemas. Dia tidak bisa membiarkan Dev mengambil risiko untuk dirinya sendiri. Dan dia tidak bisa melihat Dev mati. Tapi, dia dikunci di rumah. Sekarang, tidak ada cara untuk memberi tahu Dev. Pada saat ini, melihat bangunan pabrik yang ditinggalkan di depannya, Dev masuk. Dan sedikit energi spiritual terpancar dari tubuh Dev. Dan dia bisa langsung merasakan objek dalam jarak 10 meter. Ketika Dev masuk ke gedung pabrik, dia melihat dua pengawal dengan wajah dingin berdiri di kiri dan kanan. Keduanya kuat, dan sekilas jelas bahwa mereka adalah peserta pelatihan. Di sisi lain, Navarro duduk di kursi dengan kaki disilangkan dan menatap Dev dengan ekspresi mencibir. Matanya penuh dengan penghinaan dan main-main. Pada saat ini, menatap Dev seperti melihat orang mati. Dev, aku tidak mengira kamu akan berani datang. Aku mengagumimu karena menjadi seorang pria. Navarro bangkit dan berkata, berhenti bicara omong kosong. Di mana Yuki? Dev berkata dengan acuh. Tak acuh. Dev, aku di sini. Kamu, cepat pergi. Cepat pergi. Mereka punya senjata di tangan mereka. Yuki mendengar suara Dev. Dan dengan putus asa, membanting pintu kamar. Yuki, Dev mengerutkan kening, dan berlari menuju kamar. Begitu Dev bergerak, kedua pengawal itu menghentikan Dev sekaligus berpose untuk ditembak. Pada saat ini, pintu kamar terbuka. Erik memegang pistol di tangannya dan mendorong Yuki keluar. Rambut Yuki halus, dan masih ada noda di wajahnya. Terlihat sangat malu. Setelah melihat Dev, Yuki berteriak putus asa, Dev, tinggalkan aku sendiri. Mereka tidak berani membunuhku. Cepat, pergi. Diam. Erik sangat marah, dan menamparkan Yuki dengan keras. Ledakan. Dev melihatnya di matanya, dan aura pembunuh yang mengamuk langsung menyapu Erik. Merasakan aura pembunuh pada Dev, Erik bergidik dan menodongkan moncong senjatanya ke kepala Yuki. Jika kamu berani bergerak, aku akan menembaknya sampai mati. Erik menatap Dev dengan ngeri di matanya. Dev, kamu di sini hari ini. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Ini adalah kuburanmu. Apakah kamu pikir itu bagus? Untuk mengenal Yansen dan Elias Gu, kamu masih berani menunjukkan prestise di depanku. Sekarang tidak ada. Mereka bisa menyelamatkanmu. Navarro ingat bahwa ketika dia rendah di depan Dev, hatinya penuh amarah. Dia berjalan ke Dev dalam 2 langkah dan menamparkan Dev. Dev mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Navarro. Saya bisa menunjukkan prestise di depan Anda, tetapi itu bukan untuk orang
lain. Tetapi untuk diri saya sendiri. Lengan Navarro yang lain juga dijepit oleh Dev. Apa? Rasa sakit yang parah membuat Navarro menjerit, dan suaranya bergema di gedung pabrik yang ditinggalkan. Bang! Segera setelah itu, Dev menendang perut bagian bawah Navarro dengan keras. Engah! Navarro memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang terbalik, dan kemudian meringkuk seperti udang. Anda, Navarro menatap Dev dengan marah. Aku memberimu kesempatan hidup, tetapi kamu tidak tahu bagaimana mensyukurinya. Dev berjalan menuju Navarro dengan wajah muram. Bunuh dia. Bunuh dia. Navarro memandang Dev seperti itu, dan hatinya mulai takut. Kedua pengawal itu memandang Erik, dan sekarang mereka hanya mendengarkan kata-kata Erik. Bab 288. Erik mengangguk bunuh dia. Kedua pengawal itu saling melirik dan menyerang langsung ke arah Dev. Langkah Dev tidak berhenti. Tepat ketika kedua pengawal itu bergegas di depannya, Dev tiba-tiba menembak dan langsung menancapkan tenggorokan kedua pengawal itu. Kedua pengawal yang kokoh itu benar-benar dikalahkan oleh Dev dengan leher terjepit. Kedua pengawal itu tersipu, dan mati lemas membuat mereka berjuang mati-matian. Bang! Bang! Suara dua retakan tulang terdengar, dan pengawal yang berjuang mati-matian memiringkan kepala, dan mereka semua kehilangan amarah. Bang! Begitu Dev melepaskan, tubuh kedua pengawal itu jatuh ke tanah, menyebabkan semburan debu. Kali ini, Navarro dan Erik sama-sama tercengang. Dua pengawal dengan puncak kekuatan internal bahkan tidak bergerak di bawah Dev. Tangan Erik mulai gemetar, hatinya penuh ketakutan. Bahkan dengan pistol di tangannya, itu tidak bisa memberinya rasa aman sedikit pun, bahwa Navarro menahan rasa sakit yang parah, naik ke kaki Erik, dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan Wei, tembak, tembak dia dengan cepat." Baru pada saat itulah Erik bereaksi, dan dia mengangkat tangannya dan hendak menembak Dev. "Dev, hati-hati!" Yuki berteriak, membuka mulutnya dan menggigit lengan Erik. "Apa?" Erik berteriak kesakitan dan mendorong Yuki pergi. "Dev!" Yuki berlari menuju Dev. Wajah Erik mengerikan. Dia mengangkat pistol di tangannya dan menembak langsung ke Yuki. Ledakan. Suara tembakan berbunyi. Mata Dev menyipit, dan tubuhnya langsung melintas di depan Yuki, melindungi Yuki di belakangnya. Swoosh! Peluru itu terbang melewati kepala Dev, dan Yuki di belakangnya bisa mendengar suara melengking dari peluru yang lewat. Melihat bahwa satu tembakan tidak mengenai, Erik menggertakkan giginya dan melepaskan dua tembakan lagi berturut-turut. Bang-bang! Setelah dua tembakan dilepaskan, Erik terkejut menemukan bahwa Dev masih menatapnya dengan dingin, mendekati mereka selangkah demi selangkah, dan tidak ada tanda-tanda akan ditembak sama sekali. "Apa pistol yang rusak?" Erik mengutuk dengan marah, meraih pistol dengan kedua tangan, menstabilkan dirinya, dan mengarahkan tembakan lain ke Dev. Peluru itu melesat lagi, tetapi masih gagal mengenai Dev. Kali ini, Erik panik. Peluru itu sepertinya memiliki mata, dan itu tidak mengenai Dev sama sekali. Ketika Erik menarik pelatuknya lagi, pistol itu mengeluarkan suara benturan, dan tidak ada lagi peluru. Erik memandang Dev yang berjalan dengan ngeri, melemparkan pistol di tangannya langsung ke Dev, dan kemudian berbalik untuk lari. "Tuan Wei, selamatkan aku! Selamatkan aku!" Navarro jatuh ke tanah saat
Ini rasa sakit yang parah membuatnya tidak bisa bangun sama sekali. Dia memeluk kaki Erik dengan erat, berharap Erik akan membawanya pergi. Erik tidak peduli dengan Navarro. Dia menendang Navarro dengan marah. Biarkan aku pergi. Lepaskan. Navarro tidak melepaskannya sama sekali. Dia tahu bahwa Erik telah melarikan diri. Dan dia pasti akan mati. Pada saat ini, Dev sudah berjalan ke arahnya dan meraih kerah Erik. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Aku dari keluarga Wei. Jika kamu berani menyentuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu. Bab 289. Pergi. Erik gemetar. Mengancam. Dev. Plak. Dev menamparkan wajah Erik dengan tamparan di wajah, menyebabkan Erik berbalik beberapa kali. Dan gigi di mulutnya rontok. Tamparan ini dikembalikan kepadamu untuk Yuki. Setelah Dev selesai berbicara, dia meninju perut Erik, menyebabkan Erik menjerit seperti membunuh babi, dan jatuh ke tanah dengan tubuhnya membungkuk. Pada saat ini, Erik dan Navarro seperti udang. Semua membungkuk di atas tubuh mereka, menunjukkan ekspresi kesakitan melihat dua orang di tanah. Dev menginjak kepala Navarro dengan satu kaki. Dev, aku salah. Tolong, maafkan aku. Maafkan aku. Celana Navarro basah, dikencingi oleh dirinya sendiri. Aku berjanji tidak akan pernah merepotkanmu lagi. Aku bisa. Aku akan memberimu semua harta keluarga Xiao. Asalkan saat Anda mengampuni hidup. Navarro memohon pada Dev. Aku memberimu kesempatan. Tetapi kamu tidak menghargainya. Dev menatap Navarro dengan dingin. Kakinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Engah. Kepala Navarro seperti semangka yang matang, meledak tepat di bawah kaki Dev. Dan darah yang terciprat bercampur dengan otak, dan langsung menyemprot Erik yang tidak jauh. Apa? Erik tercengang. Dia belum pernah melihat adegan berdarah seperti itu sebelumnya. Orang yang hidup diinjak-injak kepalanya di depannya. Pada saat ini, Yuki, yang berada di belakang Dev, juga sangat ketakutan. Dia menutup mulutnya dengan tangannya dan mencoba yang terbaik untuk tidak mengeluarkan suara. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Dev membunuh orang dan membunuh orang dengan begitu kejam. Tetapi Yuki tahu bahwa apa yang dilakukan Dev semuanya adalah untuknya. Dan semakin kejam Dev sekarang, semakin besar cinta di hati Dev. Dev mengangkat kakinya yang berlumuran darah dan menginjak kepala Erik. Merasakan bau darah yang menjijikkan, Erik menjadi panik. Celananya basah, tanpa sadar. Dan dengan putus asa mengikuti Dev untuk memohon belas kasihan, jangan bunuh dia. Aku. Jangan bunuh aku. Aku bisa memberimu apapun yang kau mau. Apapun. Aku menginginkan hidupmu. Suara Dev terdengar seperti berasal dari jurang neraka. Menakuti kotoran dan air seni Erik. Dev. Yuki melangkah maju dan menarik Dev pergi. Kamu tidak bisa membunuhnya. Jangan impulsif. Yuki tahu bahwa Navarro akan membunuhnya jika dia membunuhnya. Dengan kekuatan keluarga Sudan, Elias Gu, mereka dapat menyelesaikannya. Tetapi Erik berbeda. Dia milik keluarga Wei di ibu kota provinsi. Jika kamu membunuh Erik, jangan lakukan itu. Berbicara tentang orang-orang ini, bahkan jika Willy maju ke depan, saya khawatir keluarga Wei tidak akan menyerah. Yuki, aku minta maaf karena membuatmu menderita. Dev melihat 5 sidik jari
yang jelas di wajah merah Yuki. Dan perlahan, mengelusnya, aku baik-baik saja. Ayo, kembali. Jangan biarkan ayah terlalu khawatir merasakan suhu di tangan Dev. Yuki merasa hangat di dalam. Dev mengangguk dan kembali menatap Erik, yang sangat ketakutan sehingga Erik tidak berani menatap langsung ke mata Dev. Hukuman mati dapat dihindari, tetapi kejahatan hidup harus dihadapi. Setelah Dev selesai berbicara, dia menginjak kaki Erik dan langsung meremukkan tulang betis Erik, dan tidak mungkin terhubung kembali selamanya. Apa? Wajah Erik penuh dengan rasa sakit, dan dia meraung dengan keras. Ayo pergi. Dev meraih tangan Yuki dan berkata dengan lembut, hanya berjarak 2 langkah. Yuki kembali menatap Erik dan bertanya, siapa yang memberitahumu ini dan membawamu ke Hong Cheng? Bab 290. Yuki sangat aneh. Yang merekrut Erik dari ibu kota, provinsi. Sebagai Navarro, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghubungi Erik sama sekali. Itu Brett. Dia memintaku untuk datang. Semua yang dia katakan padaku. Erik menahan rasa sakit dan mengikuti Yuki. Saat ini, Erik masih memiliki kambing hitam kecilnya sendiri. Brett adalah putra pemimpin tertinggi kota. Sekarang katakan padanya, dia ingin melihat apakah Dev akan pergi ke Brett. Jika Dev melakukan sesuatu pada Brett, maka dia bisa menonton api dari sisi lain. Mendengar bahwa itu adalah Brett, niat membunuh melintas di mata Dev. Yuki menatap Dev seperti itu, dan segera menyesalinya. Jika dia mengenalnya, dia tidak akan bertanya pada Erik. Dev, sudahlah. Jangan mencari siapapun lagi. Yuki takut Dev akan menyusahkan Brett. Ya, Dev mengangguk. Lalu, memeluk Yuki. Yuki membenamkan kepalanya di dada Dev dan merasakan suhu dada Dev. Yuki menikmati rasa aman yang tak terlukiskan. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Tidak pernah. Dev menatap Yuki di pelukannya dan berkata dengan wajah bersalah, aku percaya padamu. Yuki mengulurkan tangannya, mengaitkan leher Dev, dan mencium wajah Dev. Langsung, ini adalah pertama kalinya 2 orang memiliki kontak yang begitu dekat. Meskipun mereka berdua diam-diam menyadari cinta dan kasih sayang mereka satu sama lain. Ini adalah pertama kalinya mereka memiliki kontak yang begitu intim. Dev masuk ke mobil dengan Yuki di tangannya, dan kemudian bergegas ke villa keluarga Su. Di gedung pabrik yang ditinggalkan, Erik sangat ingin berdiri, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia tidak bisa berdiri sama sekali. Melihat kakinya yang berdarah, Erik meraung dengan wajah muram. Dev, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Di villa keluarga Su, Juan Su sudah berkeringat deras, dan dia telah bersama Yuki selama bertahun-tahun. Yuki lebih penting daripada hidupnya. Segera, Dev berhenti di pintu. Ketika Yuki keluar dari mobil, dia melihat Juan Su di pintu dan melompat. Ayah memegang Juan Su. Air mata Yuki mengalir. Putri, apakah kamu baik-baik saja? Juan Su juga menangis. Dengan niat membunuh di matanya siapa itu. Bahkan jika aku mencoba yang terbaik, aku akan mencabik-cabiknya. Paman, tidak ada yang bisa dilakukan. Serahkan sisanya padaku. Dev berkata kepada Juan Su. Juan Su memandang Dev dan mengangguk. Dev, saya akan menyerahkan semua bisnis keluarga
keluarga Su saya kepada Anda. Bahkan jika semuanya habis, saya akan membuat pihak lain membayar harganya. Yuki adalah kehidupan Juan Su. Dia dapat menanggung apapun. Tetapi Juan Su tidak akan pernah menanggungnya. Aku mengerti. Dev mengangguk. Dev masuk ke dalam mobil dan hendak pergi. Tetapi Yuki menangkapnya. Dev, Navarro sudah mati. Eric juga telah mendapat pelajaran. Jangan pergi ke orang lain lagi. Yuki takut Dev akan kesulitan menemukan Brett, dan itu tidak akan berakhir dengan baik. Jangan khawatir. Dev tersenyum ringan dan mengelus kepala Yuki. Setelah masuk ke mobil dan pergi, Dev memanggil Yansen. Yansen, biarkan Robert mengumpulkan mayat putranya. Dan biarkan keluarga Xiao keluar dari Hongcheng dalam 3 hari. Setelah 3 hari, aku tidak ingin melihat keluarga Xiao sendirian di Hongcheng. Jika Robert menginginkan untuk membalas dendam padaku, biarkan dia merasa bebas untuk melakukannya. Datanglah padaku. Tidak ada keraguan dalam nada suara Dev. Mengerti. Serahkan padaku. Yansen mengangguk. Untuk menghadapi keluarga Robert, Yansen saja sudah cukup. Dan dia tidak akan memberi Robert kesempatan untuk membalas dendam dari Dev. Dan mobil Dev langsung menuju ke rumah Willy. Dan Brett adalah pelakunya. Jadi, Dev tidak bisa melewatinya begitu saja. Bahkan jika ayahnya adalah pemimpin kota di rumah Willy, Brett tinggal di rumah. Willy telah mengawasi dengan cermat akhir-akhir ini dan tidak diizinkan keluar. Brett menghitung waktu. Sedikit mengernyit Eric ini. Berapa hari telah berlalu. Dan tidak ada gerakan sama sekali. Brett sedikit cemas. Sudah beberapa hari. Dan Eric tidak pernah menghubunginya sama sekali. Yang membuktikan bahwa dia tidak berhasil. Tiara sedang memasak di dapur. Dan Willy bergegas masuk dari luar. Melihat Willy kembali, Tiara menjulurkan kepalanya keluar dari dapur dan berkata, Brett tua, kenapa kamu punya waktu untuk kembali makan siang hari ini? Makan apa? Sesuatu terjadi. Aku harus kembali dengan sesuatu. Wajah Willy sedikit cemas. Apa yang terjadi? Tiara keluar dari dapur. Navarro dari keluarga Xiao terbunuh. Tapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah Eric, anak dari keluarga Wei, di ibu kota provinsi. Juga patah kakinya dan masih di rumah sakit. Diperkirakan, kali ini keluarga Wei aku tidak akan melepaskannya. Willy mengerutkan kening. Kekuatan keluarga Wei di ibu kota provinsi bukanlah masalah sepele. Dan dapat dinikmati di kalangan politik dan bisnis. Kali ini putranya mengalami kecelakaan di Hongcheng. Dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Anak dari keluarga Wei. Apa yang dia lakukan di Hongcheng? Siapa yang begitu berani sehingga bahkan anak dari keluarga Wei pun berani pindah? Tiara tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dan ketika Brett di samping mendengarnya, seluruh tubuhnya bergidik ketakutan dan wajahnya menjadi sangat pucat. Jangan tanya. Aku tidak bisa memberitahumu. Willy melambaikan tangannya. Dia tahu bahwa Dev melakukannya. Tetapi, Dev memiliki rahmat yang menyelamatkan nyawanya. Willy tidak ingin mengungkapkan Dev. Dia melihat apakah dia bisa menemukan cara untuk membantu Dev menyelesaikannya. Dia, oke. Aku tidak akan bertanya. Kamu harus berhati-hati sendiri. Jangan melakukan semuanya sendiri. Keluarga Wei berani bergerak. Orang ini tidak takut ketika melakukan apapun.
Tiara mengingatkan Willy bahwa mereka yang bisa melakukan sesuatu pada keluarga Wei pastilah penjahat yang tidak takut pada langit dan bumi. Wow! Saat Tiara selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara retak. Brett jatuh ke tanah dengan gelas air di tangannya. Gemetar seluruh. Brett, ada apa denganmu? Melihat penampilan Brett, Tiara bergegas maju dan menyentuh dahi Brett. Mengapa wajahnya begitu jelek? Apakah dia sakit? Bu, aku baik-baik saja. Aku akan ke atas dulu. Brett menggigil dan berdiri, siap untuk naik ke atas. Willy sedikit mengernyit, menatap Brett. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Pada saat ini, pintu didorong, terbuka, dan Dev masuk. Tubuh Dev memiliki aura pembunuh dan bau darah yang kuat. Begitu dia memasuki pintu dan melihat Brett, matanya terpesona bersama Tuan Chen. Ketika Willy melihat bahwa Dev ada di sini dan masih ada darah di tubuhnya, dia berteriak dengan kebingungan di wajahnya. Ketika Brett melihat Dev muncul, dia tersungkur di tanah dan hampir mengencingi celananya. Melihat putranya ketakutan seperti ini, Willy terkejut. Dia sepertinya mengerti sesuatu. Aku bertanya padamu, apakah kamu menyuruh Erik untuk menculik Yuki? Dev mengabaikan Willy dan langsung menemui Brett untuk bertanya, apa Erik? Erik menculik Yuki. Mata Brett melebar. Dia tidak berpikir bahwa Erik akan berani melakukan ini. Brett buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku tidak meminta dia menculik Yuki. Aku benar-benar tidak. Melihat putranya ketakutan, Tiara merasa sedikit tertekan, dan berkata kepada Dev, Tuan Chen, apakah ini salah paham? Diam, Willy berteriak pada Tiara. Dan kemudian, memelototi Brett dengan sengit. Aku bertanya padamu, mengapa Erik datang ke Hong Cheng? Apakah kamu yang memanggilnya? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.